Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadarna fazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Charlie sebagai ahli rumah, yang saya hormati bapak-bapak, para hadirin yang berhadir pada malam hari ini. Kita banyak syukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah tempat kita biasa belajar, yaitu rumah Pak Charlie. Tujuan kita tidak lain adalah untuk wukufil Arafah. Nah, ini sudah 2 kali pertemuan saya angkat kalimat ini, wukufil Arafah, biar nanti adik-beradik kita yang pergi haji itu jangan pernah mengatakan wukufil Arafah itu hanya waktu di Mekah di bulan Zulhijjah, karena wukuf itu artinya berhenti. Arafah itu mengenal apa? Siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri sendiri, dari mana, dari mana. Sejatinya kajian kawan-kawan sanak-sanak kita di saat pada Arafah itu bukan nonton HP, bukan main game, bukan baca Quran, dan bukan perlu duduk-duduk, karena wukuf fil Arafah itu adalah haji, pembuktian. Makanya diadakan di bulan Zulhijjah, itu di tempat orang yang memiliki hujah. Siapa dia? Haji. Siapa haji? Orang yang mengenal 9 ma'rifat tadi. Nah, itu. Jadi walaupun kita di Bengkulu bukan di bulan Zulhijjah, kita melaksanakan perlakuan orang, amaliyah orang seketika wukuf di Arafah. Kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk kehidupan kita, main domino atau apa, kita berhenti sejenak, berkumpul-kumpul dengan keluarga kita, kaum kerabat kita, dengan kurang canda kita. Untuk apa? Untuk Arafah, untuk mengenal apa? Mengenal 9 tadi. Siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri, seperti diri, dari mana, dari mana, dari mana. Jadi hakikat wukuf fil Arafah itu. Kemudian salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah yang telah mengeluarkan kita dari gelap. Nah, ini perlu dipahamkan lagi. Yang telah mengeluarkan kita dari gelap kepada terang. Nah, alam zulumat itulah alam zolim. Di alam itu terdapat 17 sifat. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. 4 sifat digabung, muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, bila tamak, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3 sifat: benci, dendam, dan menghancurkan. Kezoliman. 17 sifat kezoliman. Tempat sifat itu adalah alam zulumat, alam gelap. Dibawa kita ke alam yang terang, di mana dengan terang itu kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa, bisa berpikir dengan jelas. Maka dikatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhriju minaz zulumati ilan nur. Allah itu wali, penolong bagi si mukmin. Kalau sudah berbicara si mukmin ini bukan orang Islam baik. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, Buddha, macam-macam itu. Dia mengeluarkan si mukminnya itu, rohnya itu dari alam gelap tadi kepada alam yang terang. Apa itu terang? Nur. Siapa nur? Allah. Nur Allah siapa? Muhammad. Nur Muhammad siapa? Ruh itu sendiri. Hari ini ruh itu berada di dalam gelap tubuh. Nah, itulah sholat yang disebut dengan ukhrujul ani ajsamikum wal hukmi fatatun. Kamu keluar dari batang tubuhmu, daripada hukumku, maka kamu bertemu dengan aku. Jadi alam yang gelap kepada terang itu, Pak. Saya 1000 kali sayang seketika adik-beradik kita jadi protokol kan, yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada alam terang benderang seperti hari ini yang kita rasakan.
Tapi tidak apa-apa, itu lumayan. Yang jelas ada modal untuk menyampaikan itu. Baik, Bapak-bapak, kita masih berkutat pada persoalan Nabi Adam. Ya, waktu itu beliau belum jadi Nabi ya, masih Adam dan Bunda Hawa. Jadi silakan Pak Weldi dulu membaca surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, di sini ada misteri yang akan kita buka pada malam hari ini. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku biha bima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kita mulai daripada kalimat wa iz qala rabbuka. Jadi kalimat ini ditujukan oleh Allah melalui Rasul kepada Muhammad Nabi. Karena nanti Nabi Muhammad ini akan menyampaikan kata Rasul, kata Allah kepada kaum. Jadi apa kata Allah melalui Rasul kepada Muhammad Nabi? Ingatlah seketika Tuhan engkau. Jadi di sini ada kalimat Rabbuka, Tuhan engkau. Ini kalau tidak hati-hati kita akan langsung kepada Allah ini. Ingatlah seketika Allah berkata. Sebenarnya tidak salah juga, Pak. Tidak salah juga. Tapi alangkah baiknya ungkapan itu dijelaskan secara rinci. Allah tidak bersuara, tidak berkata, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak sama dengan sesuatunya. Ya kalau Allah tidak bersuara, tidak berkata, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak sama dengan sesuatunya, berarti siapa yang berkata ini? Jawabnya adalah wujud serta Allah. Sifat Allah. Dialah yang dikatakan Rob. Rob, Tuhan besar, Lord. Jangan dulu Tuhan, terlalu tinggi. Nah, yang bersuara, yang berkata pada saat itu adalah sifat Allah, wujud serta Allah, dan dia bertubuh. Tapi tubuhnya bukan tubuh yang lahir pada tahun 571. Karena ini adalah momen di mana di alam sono, di tempat Azal bin Janu beserta keluarganya ditempatkan setelah mereka hampir punah. Namanya Ad-Jannatun Na'im, kebun kenikmatan atau surga yang kita kenal dalam kisah-kisah Adam dan Hawa. Jadi beliau ini berkata kepada siapa? Malaikat. Malaikat itu asal katanya malak. Malak itu artinya orang yang memiliki. Tapi pada saat itu kepemilikan itu diserahkan kepada mereka para petugas. Artinya hak bertugas. Nah, apa kata beliau tuh? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku. Kalau sesungguhnya itu tidak main-main. Aku tidak menjadikan di dalam bumi itu khalifah. Khalifah ini, Pak, asal katanya khalafah.
Khulafa itu dari namanya aja itu sudah ketahuan apa yang akan terjadi setelah nama itu ada. Pernah dengar ikhtilaf? Pernah dengar istilah ikhtilaf? Ikhtilaf itu perselisihan, perbedaan, pertikaian. Namanya khilafiyah itu nama. Itu kan? Jadi dari namanya aja sudah nampak ini bakal terjadi khilafiyah, pertikaian, pertentangan, bahkan perperangan. Kata siapa? Kata malaikat. Nah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, berkata semua malaikat, semua para petugas Allah dan Rasul, ataj'alu fiha, adakah engkau akan membuat juga padanya mayusidu fiha, yang berbuat kerusakan, wa yasfiqud dima, dan yang akan bertumpah darah. Artinya bakal ribut, Pak. Bakal ribut. Ingat, ini Azal bin Janu diam ini. Karena kita akan bercerita Azal bin Janu. Diam, tidak bersuara, tidak berkata, no comment di waktu itu. Sudah tuh disambung oleh para malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini wahai Tuhan mensucikan Engkau, memuji Engkau dan membersihkan Engkau. Nah, di kalimat yang terakhir ini perlu digarisbawahi, sedangkan kami mensucikan Engkau, memuji Engkau, mengkuduskan Engkau. Arti kudus itu lebih daripada kesucian. Pertanyaannya, apa benar kalimat ini? Apakah benar malaikat mensucikan Allah? Ya, atau mensucikan Tuhan, memuji Tuhan, mengkuduskan Tuhan? Apakah benar malaikat melakukan itu? Tidaklah. Untuk apa Allah disucikan lagi? Wujud sertanya disucikan lagi. Dia sudah suci. Bahkan dia maha suci. Untuk apa beliau itu dipuji? Beliau sudah terpuji. Bahkan maha agung, maha kudus. Rupanya amaliyahnya malaikat pada saat itu adalah mensucikan dirinya sendiri. Karena dia tahu dalam dirinya ada yang datang daripada Allah, ada yang datang daripada Rasul. Memuji dirinya sendiri. Dalam artian bukan sifat maju buntut kata orang itu kan. Apa bahasa kita itu Pak ya? Bukan memuji dalam artian seperti itu. Artinya dia menciptakan sesuatu untuk dirinya, sesuatu yang nyaman dilihat, enak didengar, senang dirasakan. Maka tumbuh pujian-pujian orang kepada dia. Itulah amaliyah malaikat. Kemudian mengkuduskan dia. Mengkuduskan itu artinya menjauhkan dia daripada semua dosa-dosa. Itu amaliyah malaikat yang perlu kita tangkap dari ayat ini, Pak. Pertama kali malaikat itu mensucikan dirinya. Yang kedua, malaikat itu menciptakan sesuatu sehingga dia terpuji. Yang ketiga, malaikat itu mengkuduskan dirinya, menjauhkan dirinya daripada dosa. Bukan Allah yang disucikan, bukan Allah yang dipujikan, bukan Allah yang dikuduskan. Bahkan juga wujud serta Allah pun bukan. Kalau yang itu tidak perlu. Itu yang pernah saya arahkan kepada kita sewaktu berzikir, wirid setelah sholat. Apa bacaan kita, Pak? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, kata Pak Weldi. Kata Allah, apa itu artinya? Weldi, itu maha suci Allah. Apa maksudnya? Aku mensucikan engkau. Jadi Allah tersenyum, Muhammad tertawa. Kalau iblis terbahak-bahak karena beliau wali. Sejak kapan engkau itu bisa mensucikan aku, Weldi, kata Allah dan Rasul. Aku kan sudah suci, bahkan maha suci. Justru seketika kamu sudah sholat, kamu wirid dengan subhanallah, saat itu akulah yang mensucikan dirimu, membersihkan dirimu. Jadi seketika kita mengucapkan subhanallah itu bukan kita mensucikan Allah, bukan. Kita yang disucikan Allah pada saat itu. Satu apa lagi? Subhanallah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Untuk apa lagi Allah dipuji? Dia maha terpuji.
Apa pentingnya kita memuji? Tidak penting. Yang penting itu adalah pujilah ia. Jadikanlah ia menjadi yang terpuji. Dia datang daripada aku, adalah daripada kamu. Nah, jadi ciptakan prestasi-prestasi yang baik, yang bagus, yang indah, sehingga orang Pak Wahyudi itu luar biasa. Orang yang lama, baik, selalu memberikan kesejukan, selalu berbagi walaupun tidak banyak, tapi dibagi. Nah, itu. Kemudian Allah Akbar, yaitu Allah Maha Besar. Apa perlu Allah dikatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar? Dah dulu. Yang penting itu kamu harus tahu, aku Maha Besar itu sudah oke. Tapi ada kebesaranku. Mana dianya kebesaranku? Ya ada pada kamu. Itulah ruh. Itulah kebenaran. Hal haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu dan kamu jangan ragu kepadanya. Itu adalah ruh. Kebenaran itu adalah ruh. Dengan ruh itulah kamu bisa mendengar, melihat, merasa, berpikir. Dengan melihat, mendengar, merasa, dan berpikir, kamu bisa bekerja. Dan bekerja, kamu dapat uang. Dengan uang, kamu kaya raya. Dengan kaya, kamu berpangkat. Dengan pangkat, kamu jadi orang besar. Karena ada kebesaranku dalam dirimu. Kalau dia sudah tidak ada, boro-boro. Kamu nak bintang 5-nya, jenderalmu, presiden kamu, apapun jabatan kamu, kaya raya bagaimanapun kamu, tidak akan berharga. Nak 200 kilo berat badan kamu, 1 on saja, tidak ada orang yang mau. Tapi jangan cubu-cubu ke pasar minggu. Berapa ayam sekilo, Bu? 50.000, Pak, karena puasa naik. Oke, Bu, aku minta sekilo 1 on. Kalau sekilo 1 on itu, Pak, Bapak nambah 5.000 lagi. 1 on diukur dengan harga, Pak. Ayam mati. Lah kalau kita yang gemuk besar putih, elok ganteng, benar kita jenderal bintang 5. Roh tidak ada lagi. Kebesaran roh tidak ada lagi. Hoi, gratis, adalah gratis. Tak ada yang tak. Anak bininya beda mau. Malah mondar mandir dari Pak Imam. Ini Pak Imam. Pak Imam cepatlah mandi, bawa ke kuburan. Diusir begitu. Kenapa? Karena kebesaran tidak ada lagi. Jadi untuk membuktikan kebesaran Tuhan itu jangan jauh-jauh. Di diri kita ada. Sudah itu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya udah usah disebut itu. Dari dulu aku tuh Tuhan. Yang aku inginkan itu, setelah kamu mengaku tidak ada Tuhan selain aku, kamu jangan jadi Tuhan pula. Ini enggak. Kamu bernapas dari aku, makan minum dari aku, kehidupan kamu dari aku. Enggak melawan aku pula, menentang aku pula, membuat kebijakan selain daripada kebijakanku pula. Siapa yang berani melawan saya? Hitam kata saya hitam, putih kata saya putih. Itu Fir'aun ngomong itu. Namrud. Ternyata orang zaman sekarang ada yang kayak itu. Walaupun tidak disebutkannya. Dia sudah mempertuhan dirinya. Jangan cek itu. Kalau sekali aku Tuhan, ya aku tuh lah. Jangan kamu jadi Tuhan pula. Itu paham dan makna. Yang kelima, la haula wala quwata illa billahi al-azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan kecuali diizinkan Allah, dianya yang maha agung lagi maha mulia. Ada kita kekuatan, ada kita kekuasaan kalau tanpa ruh, ada Pak? Tidak ada. Berarti itulah yang diizinkan oleh Allah. Ini kadang-kadang kita ngomong biiznillah, gampang. Dengan izin Allah, dengan izin Allah. Pertanyaannya mana dianya? Mana bendanya yang izin Allah itu? Bendanya adalah ada benda kita. Lagi-lagi ruh itu lah Pak. Fakta kan Pak? Jadi, bukan begitu Pak Bu pemahamannya. Oke. Kalau ruh tidak ada, kamu bisa kuat? Tidak. Bisa berkuasa? Tidak. Lah itulah barangnya. Kamu tidak akan kuat, kamu tidak akan kuasa kalau tidak izin Allah. Izin Allah itu dilakukan. Nah, jadi balik cerita wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Artinya bukan malaikat itu mensucikan Allah, memuji Allah, mengkuduskan Allah dan Rasulnya,
tapi sejatinya mereka amaliyahnya itu. Jadi kalau bapak-bapak sudah bisa mensucikan diri, ya, artinya menjauhkan hal daripada hal tidak baik, ya. Sudah tuh bisa menciptakan hal orang muji gitu. Tapi ingat, jangan patah semangat, Pak. Jangan lemah semangat. Karena tidak segala orang yang senang dengan itu, Pak. Tidak segala orang yang akan memuji kita. Ya boro-boro kita Rasulullah aja namanya Hamdunian, Ahmadnian, Muhammadnian, masih ada yang tidak senang dengan dia. Tapi tugas kita adalah mensucikan, memujikan, sehingga kita itu disenangi oleh Allah Rasul dan alam semesta. Kemudian nuqadis itu kudus, menjauhkan dari dosa-dosa. Jadi malaikat itu amaliyahnya mensucikan diri, menjadikan dirinya terpuji, dan menjauhkan dirinya daripada dosa-dosa. Apakah ada Pak Abu malaikat yang berdosa? Ada. Pernah dengar malaikat yang berdosa? Belum, Pak. Pernah dengar cerita Harut dan Ma'rut? Malaikat Harut dan Ma'rut yang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah sampai sekarang. Itu malaikat soleh. Jadi Harut dan Ma'rut ini di kelompok malaikat ini, dia ini berdua ini berkawan, Pak. Selalu berdiskusi. Seketika dia melihat manusia berbohong, membenci, iri dengki, berzina, mabuk-mabukan, zalim. Nah, Harut Ma'rut ini dari hatinya memarahi, membenci, tidak benar manusia, tidak baik manusia, jahat manusia. Sudah begini Allah memberikan kemuliaan, ternyata ini yang mereka buat. Dari hatinya dia ngomong itu. Ya kata Allah dan Rasul, ya tidak mesti itu juga. Semua malaikat itu tahu, perangai manusia itu mereka tahu loh. Tapi tidak cak kamu berdua ini. Nah, lagi-lagi kita itu bisa mencela orang lain, Pak. Karena kita tidak di posisi itu. Kita cacilah koruptor, kita cacilah penzina, kita cacilah penipu macam-macam. Karena kita tidak di posisi itu. Kalau cerita Nabi Yusuf kan sudah pernah didengar kan? Yang perempuan-perempuan itu. Ini Harut Ma'rut. Akhirnya apa yang terjadi? Ada caranya. Karena ternyata Harut Ma'rut ini adalah malaikat yang kapasitasnya paling rendah ternyata. Jadi kamu begini saja kata Allah. Oleh Rasul ya. Kamu dijadikan manusia. Kamu masuk ke dalam komunitas manusia. Nanti kamu akan memahami kenapa mereka begitu. Apa yang terjadi? Ya kalau dia sudah manusia lanang dia, Pak. Apa yang terjadi? Cenderung pada perempuan. Cantik-cantik, memikat, mempesona. Ya lewat, Pak. Ya, lewat. Mereka berzina, mereka mabuk-mabukan, mereka membunuh. Tahu sekarang kata Jibril. Paham? Sadar? Bertobat. Tapi tetap digantung sebagai monumen. Monumenternya sebagai peringatan. Jadi Harut dan Ma'rut ini peranannya adalah sebagai monumen pemeran orang yang suci, yang baik, tapi membenci orang yang tidak baik. Bahasa lainnya, kamu wahai orang baik-baik, orang yang soleh, orang yang benar, bersyukurlah. Karena kamu bisa baik, bisa benar, bisa soleh. Bersyukurlah kamu. Seketika kamu nanti diposisikan oleh Allah di posisi orang yang tidak kamu suka, di posisi orang yang kamu benci, jangan-jangan kamu lebih daripada mereka. Ini monumennya. Harut dan Ma'rut. Terdahulu daripada Siti Zulaikha itu. Kalau Siti Zulaikha dan perempuan-perempuan itu monumen juga. Tapi orangnya kan pada mati semua. Kalau Harut dan Ma'rut sampai sekarang masih ada, tergantung dia. Di negeri Babil. Babil itu adalah negeri di atas negerinya Nabi Ibrahim, Babilonia sekarang. Setentangan di langit antara langit dan bumi. Ada betul. Dan disengaja oleh Tuhan biar kita paham. Makanya di dunia ini walaupun Allah mencintai orang soleh, orang baik, orang benar, jangan perlu diartikan Allah itu tidak senang dengan yang buruk-buruk ini. Karena ini karya dia juga gitu kan. Tapi tinggal Anda selami, kenapa ada hitam, ada kotor, ada tidak baik. Semua itu penyebab adanya
putih, bersih dan baik. Artinya sedang-sedang sajalah. Seketika kamu baik, kamu bersyukur. Seketika kamu tidak baik, kamu beristighfar, minta ampun, bertobat. Baik-baik sajalah. Oke. Nah, kita lanjut ke sini. Qala. Nah, ini a'lamu ma la ta'lamu. Nah, kan gitu tuh. Seketika Allah melalui Rasul berkata kepada semua malaikat, aku nak menjadikan di dalam bumi itu khalifah. Nah, jadi khalifah itu aja, khalifah itu artinya orang berikhtilaf, orang yang akan bertikai, berselisih. Ditangkap oleh malaikat. Apakah engkau hendak menjadikan juga orang-orang yang saling bermusuh-musuhan, bertumpah darah, berbunuh-bunuhan? Nah, ini si malaikat ini udah pegal, Pak. Dari generasi awal sampai generasi 69. Pada saat itu ada generasi itu namanya Azal bin Janus CS. Ada dia di situ. Semuanya begini. Tidak ada yang membuat kesejukan. Masih juga engkau nak membuat yang seperti ini. Seakan-akan ya, Allah ini tidak punya pemahaman. Rasul ini tidak punya pemahaman. Berkali-kali kok menciptakan sesuatu yang sama, tapi dipungkas oleh Allah dengan suatu pengetahuan yang hebat. Ada kalimatnya, Pak. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada ya? Aku nih lebih tahu daripada kamu. Kamu silakan protes, kamu silakan kritik, tapi ada sesuatu sebab kenapa aku jadikan lagi khalifah di muka bumi ini yang kamu tidak tahu. Pertama, ini adalah generasi terakhir. Kamu tidak tahu itu. Yang kedua, generasi terakhir adalah generasi terbaik. Dia tidak akan berbenci-bencian, beriri-irian, berdengki-dengkian. Dia tidak akan bertumpah darah. Tegak telinga Azal bin Janus. Aku nak nengoknya siapa generasi itu. Itu, Pak, mulai aja, Pak. Generasi terbaik, tidak beriri-irian, tidak berbenci-bencian, tidak akan bertumpah darah. Wis, kata Azal bin Janus, aku memang generasi 69, tapi sejarah-sejarah orang di atasku juga, ya cak kami itulah. Kami kalau tidak ditolong oleh Allah Rasul via Jibril CS, habis kami di muka bumi itu. Dipancung, dibunuh, dibantai oleh mereka yang kafir. Tapi karena pertolongan Allah Rasul, maka mereka semua dibinasakan oleh Jibril CS, kemudian kami dipindahkan ke planet baru. Sekarang kami berkarya dengan berbagai macam teknologi kami buat di sini. Ya, karena Allah Rasul minta teknologi kami, karya kami di situ khusus untuk generasi baru, ya silakan saja. Kami juga senang. Rupanya surganya Adam itu sebuah taman surga yang paling indah, karya mereka diminta oleh Allah Rasul supaya itu dikosongkan khusus untuk khalifah baru ini. Nah, yang menarik hatinya Azal bin Janus, khalifah baru ini orangnya bersih, tidak ada benci, tidak ada ini, tidak ada dengki, bersih, baik. Ini generasi. Iblis tak tahu, tapi waktu itu iblis namanya. Nak nengok nian, mana siapa dia itu? Sudah itu pas Allah mengatakan khalifah baru ini nenek moyangnya tubuhnya terbuat dari tanah. Lah. Tak percaya saya. Dia akan berbaik-baik, bersuci-suci diri, tidak percaya saya. Ini saking tegasnya beliau itu, konsisten dengan Allah dan Rasul. Tidak percaya kalau batang tubuhnya dibuat dari tanah, dia bahkan menjadi orang tidak benci, tidak iri dengki, tidak sutpinan. Tidak percaya saya. Tapi aku tidak akan berkata-kata, akan melihat sejauh mana cerita ini. Nah, hatinya Azal bin Janus seperti itu, ya, dipukul oleh Allah dengan kalimat
wa alama adama asma'akulaha. Ada Pak? Mengajarkan Allah kepada Adam nama-nama. Ada kan? Ini membingungkan Azal bin Janu. Kami baru dengar ilmu ini. Kalau generasi baru ini orangnya bersih, suci, tidak akan bebencian, tidak akan iri, tidak akan bertumpah darah. Aku kaget saja, pengen tahu siapa orangnya. Tapi ketika diinformasikan tubuhnya dari tanah, aku tidak percaya. Bukan tidak percaya Tuhan, aku tidak percaya kalau makhluk baru ini akan jadi orang baik. Kalau Allah pasti dia percaya. Kalau Muhammad pasti dia percaya. Tapi kalau makhluk baru ini akan menjadi orang baik, aku tidak percaya. Kenapa? Karena badannya terbuat dari tanah. Makanya kita berkata tadi bahwa di dalam ilmu tasawuf kita temukan bahwa ada 4 anasir. Anasir angin sifatnya pantang kelintasan. Tidak bisa lihat orang kaya, orang sukses, orang berhasil timbul iri dengkinya. Anasir air, pantang kerendahan, maunya tinggi, dia yang paling hebat, dia yang paling pintar, dia yang paling semua dia. Pas anasir tanah, rakus, pantang kekurangan. Kalau energik pantang kekurangan, itu yang kita harapkan. Duitlah banyak, harta masih banyak, tapi tetap bekerja. Tapi kan Bapak sudah tua, lah selagi bisa dimanfaatkan ketuaanku untuk hasil bekerja. Bagus. Tapi dengan catatan jangan lupa sebentar lagi tidak balik nih. Tapi kalau rakus pantang kekurangan, wah, energik pantang kekurangan, kita berjuang maksimal di jalan yang benar. Tapi kalau rakus pantang kekurangan tuh duit sudah banyak, harta sudah banyak, pangkat sudah tinggi, masih mengambil hak orang lain. Pasti kalau generasi baru ini, generasi ke-70 ini, kalau tubuhnya ada tanah, tidak mungkin tidak akan membenci, iri dengki. Tidak mungkin. Kata Azal bin Jan. Beliau ini cerdas. Ya, muqarrabin. Orang yang paling dekat dengan Tuhan. Bahkan wali. Mursyidnya para malaikat. Tidak mungkin tidak tahu itu. Tapi tetap diam. Nah, seketika Allah berkata, wa alama adama asmakulah, mengajarkan Allah kepada semua nama-nama. Nah, ngernyet keningnya. Aku baru dengar ini ilmu ini. Ilmu apa ini? Tetapi kita ulas kembali kajian kemarin. Seketika malaikat disuruh sujud, wa qulna lil malaikat isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Seketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Itu coba Bapak ingat. Ada kalimat wa izqulna. Ya, wa izqulna wa. Iya. Wa izqulna. Qulna itu seketika kami berkata. Kalau kami itu lebih dari satu orang, Pak. Kalau kami lebih dari satu orang, Pak. Siapa itu berkata? Allah. Melalui siapa? Melalui sifatnya, wujud sertanya, melalui Muhammad. Tapi ingat, bukan Muhammad Nabi. Ingat, ini harus kita garis bawahi, Pak. Karena video kita ditonton oleh nasional. Muhammad Rasul. Jadi Allah berkata melalui Rasul saat itu. Dia sudah bertumbuh dengan tubuh era itu. Apa kata Allah? Itu tadi. Ini ja'al fil ardi khalifah. 1. Kemudian wa alama adama asma'ullah. Dia pula berkata, sujudlah kamu kepada Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Seketika kami berkata kepada semua malaikat. Kenapa ada kata iblis di situ? Karena iblis dikategorikan malaikat juga, petugas. Bahkan dia guru malaikat malah. Sujudlah kepada Adam. Ya, semuanya sujud kepada Adam. Tunduk berbaiat kepada Adam sebagai khalifah. Kecuali iblis. No. Nanti dulu. Tapi di ayat itu dikatakan, sesungguhnya dia itu kafir.
Akibat dia tidak mau sujud kepada Adam seketika diperintah oleh Allah dan Rasul, dia kafir. Di satu sisi, benarkah dia kafir? Benar. Dia tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul. Kajian ini untuk umum. Tapi di sisi lain, di dalam kamar, itu kajian itu untuk mereka yang berpikir. Apa isi kamarnya? Nah, itu tadi. Selama aku hidup, aku tidak akan tunduk kepada siapapun. Tidak akan sujud kepada siapapun. Dan tidak akan menyembah kepada siapapun. Kecuali kepada wahai Allah yang nyata pada Rasul. Salaman kita. Yakin, kata Allah dari Rasul. Yakin. Pegang teguh ya. Yes, siap. Udah. Disuruh sujud ke generasi baru. Terbuat dari tanah. Seketika dia nak buat khalifah, silakan saja. Boleh-boleh saja. Mereka ini adalah orang baik, bersih, tidak ada benci, tidak bertumpah darahan. Oke, aku pengen lihat siapa dia. Ternyata generasi baru yang bakal jadi khalifah, tubuh badan jasadnya terbuat dari tanah. Sifatnya apa? Rakus, pantang, kekurang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa jadi khalifah. Itu dalam hati Azal bin Janu atau iblis. Makanya ditanya oleh Allah melalui Rasul, ya Nabi saat itu. Kan ada dalam ayat yang kemarin. Apa alasan kamu tidak mau sujud kepada Adam seketika aku perintah sujud? Apa jawabnya Pak Jali? Aku terbuat dari api. Bukan. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Apa alasan kamu mengatakan kamu lebih baik daripada dia? Nah, baru khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku dari api, jangan dia kau jadikan dari tanah. Itulah alasanku. Tidak dibuka di Quran, tidak dibuka di hadis, tapi dibuka oleh Maha Guru kepada guru-guru. Nah, itu cerita dalam kamar. Ketemulah rumusannya. Oh, pantas. Badannya terbuat dari tanah. Pasti rakus, pantang, kekurang. Pasti ngucap orang. Pasti ngambil barang orang. Pasti iri dengki. Hasud pinang, berbunuh-bunuhan. Tapi bagaimana mungkin Allah mengatakan mereka itu suci, tidak mau benci-bencian, tidak mau bunuh-bunuhan. Bagaimana mungkin ini? Sebuah teka-teki yang menjadi pelajaranku. Sebuah teka-teki yang aku tunggu-tunggu. Apa sih jawaban daripada Allah? Kok bisa begini? Logikanya tidak mungkin. Tapi Allah mengatakan mungkin. Nah, jadi si Azal bin Janu ini bapak partner diskusinya bukan malaikat. Tidak level. Allah. Di satu sisi Allah mengatakan mereka itu adalah orang baik, orang bersih, orang benar, tidak akan bertumpah darah. Tapi di sisi lain Allah menjadikan tubuh badan jasadnya tanah. Ini tidak masuk akal saya ini. Tapi aku tunggu. Aku tunggu. Nah, setelah ditunggu itu diungkapkanlah bahwa Allah oleh Rasul mengajarkan Adam tentang nama-nama. Nah, sebelum Adam menyampaikan itu, apa kata Allah kepada para malaikat? Seketika dia mengatakan, nah coba lanjutkan ayatnya Pak. Surat 31 ya. Faqala. Wa'allama ya. Ya. Wa alama Adam. Oh, sudah ya? Ah, itu dulu. 31 ya. Ya, 31 dulu. Wa'allama Adamal asma'a kullahum ma'aruhum 'alal malaikati faqala أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Terus jawaban. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya.
Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Terus qalu Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, jadi seketika malaikat sudah membantah, Azal bin Janus CS pun sudah membantah, maka diinformasikan oleh Allah kepada mereka via Rasul tadi ya. Nah, aku ajarkan kepada Adam tuh alimul asma, ilmu tentang nama-nama. Jadi aku mengatakan mereka ini suci, baik, bersih, tidak bertumpah darah karena aku ajarkan kepada mereka ini ilmu tentang nama-nama. Tidak akan mungkin mereka ini saling bunuh-membunuh karena mereka aku ajarkan ilmu tentang nama-nama. Tidak mungkin. Nah, ini catatan kita nih Pak. Biar kita akhir zaman ini tidak saling benci, iri, dengki, hasut pinah, tidak saling ganggu dan membunuh. Kita harus memahami ilmu tentang nama-nama. Nah, akhirnya apa kata Allah? Itulah yang aku anugerahkan kepada Adam, kepada generasinya setelah dia nanti. Nah, sekarang aku bertanya kepada kalian, ambikuni bi asma'i haulai in kuntum shadiqin. Coba kamu jelaskan apa itu nama-nama. Coba kamu terangkan kepadaku apa itu ilmu tentang nama. Apa jawaban malaikat Pak Galdi? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak punya pengetahuan kecuali apa yang sudah Kau ajarkan. Yang ini belum. Ilmu tentang nama ini belum. Ya jangankan kamu generasi 1 sampai 69 belum ini. Ini khusus bagi mereka generasi akhir. Nah, ini generasi kita nih Pak Arif. Nah, kita ini termasuk generasi yang beruntung. Nah, kita akan mendapatkan ilmu tentang nama-nama. Sayang 1000 kali sayang. Di dalam buku sejarah, di dalam hadis Nabi, ilmu nama-nama itu sangat rendah. Dam, ini pasir. Dam, ini batu. Dam ini air, dam ini pohon, dam itu gunung, ini lembah, ini laut, ini sungai. Ya kalau yang itu udah usah diajarkan lah Pak Charlie. Terbukti nama-nama itu pun berbeda-beda di setiap negara. Kalau air bahasa Indonesia, ma kata orang Arab, water kata orang Inggris. Kalau di daerah Bengkulu ada banyu, ada bioa, ada aya. Lah centang perenang. Ternyata ada sesuatu yang Allah ajarkan tentang asma. Jika Adam ini dan kamu sekalian berpegang teguh dengan alimul asma, tidak akan membenci orang, tidak akan iri dengki, dan tidak akan bertumpah darah. Nah, ternyata Pak, di zaman Adam ilmu ini diajarkan Pak, alimul asma. Di zaman Nabi Sulaiman diajarkan. Makanya Sulaiman berkata kepada Ratu Bilqis, Bismillahirrahmanirrahim. Ana Sulaiman Rasulullah. Tunduklah kepadaku. Jangan macam-macam. Kalau tidak tunduk, aku lebih besar daripada kamu, akan menyerang kamu. Nah, di zaman Nabi Muhammad, alimul asma dibuka kembali. Artinya bukan cerita batu, gunung, sungai, bukan itu. Kalau sekedar membuat nama-nama itu Pak, orang Indonesia ini paling pintar. Ada buah berduri, dikasihnya nama durian. Ada buah berambut, dikasih nama rambutan. Ada lagi nama-nama lain. Gampang. Rupanya alimul asma itulah ilmu tentang nama. Satu unsur dari 4 terciptanya alam semesta. Satu zat. Nah, itu dia. Nah, ini yang diajarkan tuh.
Zat itu merujuk kepada Allah itu sendiri. Kedua, sifat itu merujuk kepada Rasul, sifat Allah. Yang ketiga, asma, nama, itu merujuk pada turunan Rasul. Itulah roh kita. If'al itu merujuk pada materi, benda. Jadi yang diajarkan oleh Allah kepada Adam itu ilmu tentang diri yang sebenar diri pada kita. Siapakah dia? Dari mana dia? Asalnya apa? Itu yang diajarkan. Mana sifat-sifatnya? Setelah diajarkan semua kepada Adam, oh, benar. Orang yang mengenal ilmu nama ini tidak akan mungkin membenci orang. Tidak mungkin iri dengki, hasut pinah. Tidak mungkin mengambil hak orang, apalagi membunuh. Tidak mungkin. Nah, inilah rahasia surat Al-Alaq ayat 1. Kenapa Nabi Muhammad diangkat jadi nabi di usia 40 tahun? Supaya dia bisa memahami kaji yang kita pelajari malam ini. Ada yang berumur 40 tahun? Berapa umur? 26. Belum masih. Dia harus umur 40 tahun, Pak, baru mulai Pak kaji ini, Pak. Karena Muhammad dulu umur 40 tahun baru dia mendapat kaji ini dan menyampaikan kaji ini. Di bawah itu masih. Nah, jadi kalau masih ada saudara-saudara kita senang yang lucu-lucu, yang kesana kemari dan ceramah itu, Pak, ya, itu adalah pembawaan daripada generasi di bawah 40, Pak. Kalau di atas 40 dia tidak mau lagi lucu-lucu, dia pengen kesejatian. Karena sebentar lagi 23 tahun lagi dia wafat ini. Kalau sampai pada usia sempurna tadi. Rupanya itu. Makanya surat pertama, surat apa? Al-Alaq. Ayat pertama apa, Pak Jali? Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Dah apa-apa. Lamun deh, Pak. Karena hari ini minum teh, biasanya minum kopi. Anak itu Iqra, itu Al-Falaq. Jadi kenapa surat pertama itu surat Al-Alaq? Kenapa ayat pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Karena itulah cita-cita Allah dan Rasul kepada generasi akhir ini. Terutama generasi akhir zaman kita, umat Nabi Muhammad. Jangan yang tidak memakai ilmu ini, bahaya. Benar gala semua kata malaikat. Benar kata iblis azal bencana. Tapi kalau kamu konsisten dengan ilmu ini, apa yang dikhawatir oleh malaikat itu tidak terbukti. Sampai-sampai seketika kita kembali kepada Allah, geleng kepala malaikat. Alangkah hebatnya orang ini. Bisa lolos. Bisa sampai kepada Tuhan. Ya karena dia menggunakan alimul asma. Menangislah iblis ini dari barat ke timur, menjerit. Melihat orang-orang itu bisa sampai kepada Allah. Karena mereka mengenal alimul asma. Padahal iblis ini tadinya lah tahu alimul asma, tapi belum ngeh. Dia dulu kan alimul asma yang diamalkan itu. Tapi waktu itu belum alimul asma namanya. Nah, jadi kita bongkarlah surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa Pak Wel masih ingat terjemahan? Bacalah dengan nama Tuhan kau yang menciptakan. Waktu itu sahabat Nabi kan tengok-tengoki, nengok yang satu, nengok satu. Kenapa? Karena guru besar ini kan tidak pernah megang buku, tidak pernah baca. Nabi Muhammad ini, ngapain nyuruh kita membaca? Kelas salah kelas siapa tidak nunjukkan? Apa kata Nabi? Nah, kamu senyum-senyum itu ngelak saya. Oh tidak ya Rasulullah, kami tidak akan mentertawakan engkau. Ya sudah begitu saja. Aku mengerti kenapa kalian tersenyum saling melihat. Ya tidak mungkin lah orang seperti saya yang tidak pernah menulis, tidak pernah membaca, ngajar bacaan ini, ngajar tulisan ini, tidak mungkin. Nah, jadi Iqra atau baca yang saya maksud adalah 1. Dengarlah. 2. Lihatlah. 3. Rasakanlah. Itu apa? Untuk suatu kesimpulan. Dengarlah, lihatlah, rasalah sesuatu itu suatu kesimpulan yang kamu tuju. Itu yang disebut dengan membaca.
Tapi kamu tidak akan bisa membaca kalau tidak dengan nama Tuhan. Artinya, kamu tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa merasa, tidak akan bisa berpikir, tidak bisa beraktivitas kalau tidak dengan Ia yang dengan nama Tuhan. Ya Rasulullah, siapa dianya yang dengan nama Tuhan? Ya ada dalam dada kamu masing-masing, kata beliau. Nama Tuhan yang keberapa ya Rasulullah yang disandang? Nama Tuhan yang ketujuh. Apa adanya ya Rasulullah? Al-Mu'min, atau orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana ya Rasulullah dia percaya kepada Tuhan? Dijelaskanlah pada surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zuriyatahum ashhadum ala anfusahum alastu birabbikum qalu bala syahidna antakul yaumal qiyamah inna kunna hadzal ghafilin. Aduh Pak, pernah dengar ayat itu? Ingatlah seketika aku mengeluarkan keturunan Adam, mengeluarkan ruhnya, aku akan saksi atas diri mereka satu persatu. Aku tanyakan, alastu birabbikum, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Ya karena mereka melihat, mereka mendengar, mereka berhadapan langsung dengan dia, dengan Tuhan. Ya jawabnya, bala syahidna, benar engkau dengan Tuhan kan, kami menyaksikan. Akhirnya mereka sujud sambil berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi yang aku lihat, yang aku dengar, yang aku hadapi hari ini bukan Allah, melainkan sifatnya, wujud sertanya, utusannya, namanya Muhammad. Ingat, bukan Muhammad Nabi, Muhammad Rasul. Yang Muhammad Rasul nantinya ada dalam dada Nabi yang lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571. Nah, sejak itu dia beriman, sejak itu dia percaya, sejak itu dia bernama dengan nama mukmin. Nah, ruh itulah yang mendengar telingamu, melihat di matamu, merasa di hatimu, berpikir di otakmu, bekerja pada dirimu. Itulah dia yang dengan nama Tuhan. Intinya dia itulah rasa diri. Jadi kalau kita ini kan roh Pak, ya kan? Roh. Nah, itu kita. Inti ruh itu adalah rasa. Nah, dengan rasa inilah berdirilah agama. Dengan rasa inilah berdiri agama. Sebenarnya bukan agama yang berdiri Pak, tiang agama. Pak tahu tiang agama itu apa? Apa Pak? Sholat. As-sholatu imam. Sholat itulah tiang agama. Sholat itu tiang agama Pak. Di mana dia berdiri? Kalau katakanlah sholat itu di samping tiang mungkin pondasinya juga. Tapi di mana dia berdiri? Pada rasa Pak. Di rasa itu ada ingatan. Makanya wa aqimi sholat li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat. Jadi sholat itu tiang agama, dia berdiri di atas rasa, di atas ingatan, di atas kesadaran. Lah kalau itu tumbuh dalam bentuk perbuatan, suara, kata, dan perbuatan kita, apa yang terjadi Pak? Sakit di aku, sakit pula di saudaraku. Sedih di aku, sedih juga di saudaraku. Senang di aku, senang juga di saudaraku. Bahagia di aku, bahagia juga di saudaraku. Artinya sebelum kamu melakukan sesuatu kepada orang lain, kamu balik. Kalau aku ambil hartanya, mungkin aku beruntung. Dibalik, kalau hartaku diambil oleh dia beruntung, aku bagaimana? Rugi. Yang benar bagaimana? Ya jangan dirugikan orang, jangan pula dirugikan kita. Jangan disakiti orang, jangan pula disakiti kita. Maka berbuatlah yang baik-baik saja. Kalau sudah begini, tidak ada pertumpahan darah Pak, tidak ada gangguan-gangguan, tidak ada keributan. Inilah cita-cita Allah, cita-cita Rasul kepada generasi ke-70 ini. Makanya Allah itu percaya diri
bahwa generasi ini adalah generasi yang bersih, suci, baik, tidak akan bertumpah darah. Karena mereka dibekali dengan alimul asma. Tidak akan. Nah, Iblis tahu ini, tapi dia tetap tidak percaya. Kenapa? Karena casingnya itu tanah gitu. Salah satu tempat masuknya iblis ini nanti adalah dari sisi tanah inilah. Tapi bagi mereka yang sudah melepaskan kemampuan sisi tanah, maka mereka itu yang sebenarnya khalas. Bapak tahu apa itu khalas? Selesai. Ikhlas, baginya semua sudah selesai. Kalau dia masuk kepada tanah, tapi dia tidak bisa masuk pada khalas atau ikhlas. Nah, akhirnya dibuktikanlah oleh iblis. Oke. Kalau Allah itu tidak pernah salah, Rasul tidak pernah keliru. Apa yang diajarkan tentang asma, aku akui. Kalau memang kita ini sama-sama punya rasa, timbang rasa, di atas rasa itu kita dirikan hubungan dengan Allah Rasul. Dari sholat itu kita berbuat, yakin tidak akan benar kata Allah itu, tidak akan terjadi bencana. Tetapi aku melihat casingnya ini, kesimpulannya aku tidak percaya kalau dia bisa jadi khalifah. Tetap tidak bisa percaya. Nah, itulah Bapak-bapak pertikaian Allah dan Rasul dengan iblis dan para malaikat. Sementara Adam yang dipersoalkan waktu itu tenang-tenang aja, anteng-anteng aja. Entah karena beliau itu sudah dikasih pasangan, maka enak-enak aja kan. Tidak peduli dia urusan orang banyak. Yang dia tahu, malaikat sujud kalau kayak dia. Hanya karena dia diberikan alimul asma. Dia tidak pernah berpikir Adam ini bahwa peluang dia melupakan alimul asma ini ada. Dari mana? Dari tanah. Terbukti. Wa izqulna ya Adam muskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fattakunna minaz zalimin. Aku sampaikan kepadamu Adam, hai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu. Nah, itu. Makanlah semuanya. Tapi tolong jangan dekati pohon ini. Apalagi makan buahnya. Kata iblis, sudah mulai tampak apa yang kupikirkan. Di sini kelemahan. Bukannya iblis tidak tahu kalau lanang dan tino disatukan di suatu tempat tidak ada yang lain. Pasti setan yang ketiga. Tahu dia. Betul, dimakan Adam kalau ini jeruk kita cicip dulu, ini apel kita cicip dulu. Tapi ketika pohon itu, buahnya apalagi, tidak kuat. Orang lupa, bukan tidak tahu Pak. Kalau pohon itulah bagi Adam tubuh Bunda Hawa, bagi Bunda Hawa tubuh Nabi Adam. Itu pohon. Saat itu jangan dulu berdekat-dekatan Pak Wel. Walaupun Anda berdua suami istri, saat itu jangan dulu berdekat-dekatan. Inilah akan kita alami nanti Pak. Bulan Ramadan boleh dekat orang rumah boleh, tapi jangan makan buah khuldi lah. Pas siang. Iya siang Pak. Kalau malam boleh. Malam boleh. Pas siang. Tapi zaman Nabi siang malam dulu Pak. Siang malam tidak boleh. Oh. Padahal orang Arab itu makannya daging unta, susu unta. Wah, merontak Pak. Akhirnya diturunkanlah wahyu. Ya, Rasul berkata via Nabi, tidak mengapa kamu melakukan makan buah khuldi di malam hari. Tapi kalau kamu tidak melakukan lebih baik. Ada ayat itu Pak. Pernah Bapak dengar? Oke, kita cari ayat.